Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Agnesia Syayani. Hari ini aku pingin buat video loh, tapi buat video apa ya? Kabar semuanya, semoga sehat terus ya di sana. Kalian bosan gak sih di rumah aja? Bosan. Kalian ngapain aja kalau di rumah? Rebahan. Ya sama. Oh iya, hari ini aku mau ngejelasin, aku nih punya tugas. Jadi tugasnya tuh buat video, karena lagi pandemi gini, dikit-dikit video, dikit-dikit online ya, karena kita nggak boleh ke kampus guys. Terus ini video aku buat dengan susah payah, jadi tolong hargain ya guys. Maaf kalau aku jelasin di sini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnesia Syayani, program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Lampung, angkatan 2019. Dadah. Ya ampun, aku baru sadar masih pakai masker. Tetap aku malu banget. Hai guys, aku udah cantik lah. Aku udah bersihin masker aku yang tadi. Oh iya, sebenarnya tuh aku buat video ini untuk memenuhi syarat tugas UAS, syarat UAS politik keuangan negara. Jadi aku tuh kan disuruh buat soal, dikasih soal. Nah itu isinya itu apa rekomendasi aku buat apa rekomendasi kebijakan aku untuk menangani masalah COVID-19 ini. Itu. Nah aku tuh bingung. Kalau dari kebijakan fiskal berarti tentang kayak ekonomi gitu kan, keuangan. Jadi kalau kalian mau belajar sama aku, ayo. Jadi kita menjelasin bareng-bareng, oke? Lihat video ini. Jadi teman-teman, aku mau ngejelasin dikit tentang apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengatur pemasukan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian dan memperbaiki keadaan ekonomi. Contohnya itu seperti penghematan negara, terus mewajibkan kepemilikan NPWP, dan menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Ada satu lagi ketinggalan, yaitu melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini bukan hanya dari segi kesehatan, melainkan dari segi perekonomian pun terkena imbasnya. Berikut kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan stimulus ekonomi fiskal, bersumber dari Breaking News Metro TV. Kebijakan-kebijakan antara lain PPh pasal 21 itu pembebasan sementara pajak penghasilan, kemudian relaksasi restitusi PPN atau pajak penghasilan negara, relokasi anggaran dengan menyisir ulang kembali dengan memangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, terus memotong belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan bisnis, seminar, dan lain-lain. Terus dampak pandemi ini terhadap perekonomian itu adanya kelangkaan barang, kebutuhan pokok itu akan mengkontraksi industri, yaitu dampak pandemi terhadap perekonomian, yaitu kelangkaan barang kebutuhan pokok akan dapat mengontraksi industri. Kemudian derasnya capital outflow atau arus modal keluar dari pasar modal. Terus langkah ekonomi atas efek pandemi itu ada yang jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendeknya itu menjaga kestabilan harga melalui relaksasi impor. Kemudian menjaga stok pangan, kebutuhan pokok, dan bahan industri. Jangka menengahnya itu mencari pasar ekspor impor baru selain Tiongkok, karena Indonesia itu belum siap dengan rantai pasok kebutuhan yang baru, karena dari Tiongkok pun sudah lama bekerja samanya. Terus kemudian intervensi fiskal dan moneter, karena daya beli masyarakat itu tentunya akan berdampak karena harga yang meningkat sehingga dapat mengeluarkan kartu prakerja, kemudian bantuan tunai langsung atau BLT, supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian itu tidak terlalu berdampak. Terus kalian tahu nggak sih sampai kapan corona ini bakal hilang dan bagaimana cara mengatasinya biar perekonomian ini tetap normal gitu? Nggak tahu. Ayo deh kita belajar bareng lagi. Ayo. Jadi sebenarnya ini COVID-19 ini adalah musuh yang tidak terlihat, karena tidak ada yang tahu berapa lama dan vaksinnya pun belum ditemukan kan, pun belum pada virus SARS waktu tahun berapa ya, tahun segitu pokoknya. Itu penurunan ekonomi itu dapat kembali normal setelah usai. Jadi
semoga aja virus corona ini tidak terlalu lama ya guys. Jika perekonomian Indonesia digambar melalui kurva, maka kita akan menggunakan aggregate demand. Pertama kita menggunakan gini, terus pakai garis restitusi ya, bener ya, resesi, maaf guys saya lupa, resesi, yaitu di sini long aggregate supply, terus di sini short aggregate supply, itu gede banget tulisannya. Kemudian di sini titik ininya ya, equilibrium now. Terus kita itu diminta perekonomian itu di atas sini. Nah, terus itu bagaimana caranya? Yaitu yang pertama itu menurunkan pajak, terus pengeluaran pemerintah itu ditambah. Nah, ditambahnya itu jadi dia pindah di sini nih guys. Nah, nambahin pengeluaran pemerintah itu ditambah. Terus jadi kurva aggregate demand-nya itu akan bergeser ke kanan nih, ke kanan. Kemudian ada multiplier effect yang bergeser ke kanan. Multiplier effect itu dia tuh naruhnya di sini nih. Nah, itu juga tuh di kanan. Ini kita sebutnya aggregate demand 0, aggregate demand 1. Nah, di sini aggregate demand 2 ya. Nah, jadi multiplier effect itu efek berganda karena pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh satu kegiatan dan selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan lainnya. Gitu guys. Jadi kalian ngerti gak sih sama kurva-kurva gini? Apa harus belajar juga sama kayak aku? Aku sedikit bingung sebenarnya sama kurva ini, tapi aku berusaha, semoga aku ngerti. Jadi peniadaan PPN ini agar barang-barang lokal itu dapat dikonsumsi dengan murah dibandingkan barang impor. Sedangkan barang impor itu sudah dikenal dengan murah, tetapi bahan lokal itu lebih murah karena ditiadakan PPN-nya di Indonesia ini, alias cinta produk lokal. Terus yang kedua itu relokasi anggaran dengan menyisir ulang kembali dengan memangkas belanja-belanja yang tidak prioritas dan yang tidak mendesak, itu intinya. Agar pengalihan dana itu berguna untuk masa pandemi ini, tidak untuk digunakan hal yang tidak penting seperti yang tidak mendesak, seperti kayak mengikuti rapat di luar negeri ataupun sidang-sidang yang di luar negeri. Terus yang ketiga itu pembebasan PPh. Nah, ini nih berguna banget untuk mengurangi beban para pekerja industri agar mendapatkan ruang atau space untuk tetap bekerja, dan mereka juga agar mendapatkan penghasilannya sesuai dengan semestinya dan tidak mengurangi kebutuhannya masing-masing. Dan itu memiliki daan potongan oleh pemerintah sama sekali. Jadi ini sangat berguna bagi pekerja ini. Jadi agar tetap terus bekerja menghidupi kebutuhan ini di era pandemi ini. Dan ini nih menurut BI yang ditetapkan pada bulan April sampai batas yang tidak ditentukan. Kita harap rangkuman ini cukup berguna buat yang menonton tadi. Ya, ini inti dari video tadi. Ini rekomendasi saya yang saya setujui dan saya harap bekerja dengan baik oleh pemerintah. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari
jawaban soal tadi. Kalian jangan kapok-kapok ya dengerin aku ngomong karena belibet banget. Yaudah, semoga kalian di rumah sehat-sehat terus, jaga kesehatan ya, jangan keluar rumah dulu. Oke? Doain semoga jawabanku benar. Baiklah kalau gitu, dadah. Assalamualaikum teman-teman.